Kisah pertemuan Kian Santang juga dikenal sebagai Prabu Kian Santang. Pajajaran dengan Sayyidina Yelai bin Abi Thalib merupakan bagian dari cerita legenda Islamisasi di tanah Sunda. Cerita ini tidak tercatat dalam sejarah resmi Islam, tetapi hidup kuat dalam tradisi lisan dan babat Nusantara, terutama di Jawa Barat. Berikut adalah kisahnya dalam bentuk ringkas namun lengkap. Asal-usul Kian Santang. Kian Santang adalah putra Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang terkenal adil dan bijaksana. Sejak kecil, Kian Santang dikenal perkasa, sakti mandraguna, dan memiliki semangat menegakkan kebenaran. Ia menaklukkan banyak jawara di Nusantara dan tidak ada satupun yang mampu mengalahkannya. Namun, Kian Santang merasa gelisah seolah ada kekuatan yang lebih besar dari kesaktiannya. Ia kemudian mendengar kabar dari para pedagang Arab dan Gujarat bahwa di tanah Arab ada seorang manusia luar biasa bernama Sayyidina Yelai, sahabat dan menantu Nabi Muhammad, yang tiada tanding dalam ilmu dan kesaktiannya. Perjalanan ke tanah Arab. Dengan tekad kuat, Kian Santang berangkat dari Pajajaran untuk mencari sosok yang disebut-sebut sangat sakti itu. Ia menyeberang lautan, melalui Indi dan Yaman, hingga akhirnya sampai di tanah Arab. Sesampainya di sana, ia bertanya kepada orang-orang tentang Sayyidina Yelai. Namun karena Yelai sudah wafat sejak abad ke-7 Masehi, beberapa versi cerita menyebut bahwa yang ditemuinya adalah Sayyidina Yelai secara karamah penampakan ruhani atau melalui perjalanan spiritual, pertemuan dan pertarungan. Dalam versi yang paling populer di tanah Sunda, Kian Santang akhirnya bertemu dengan Sayyidina Yelai. Ia langsung menantangnya beradu kesaktian karena ingin membuktikan siapa yang paling kuat. Pertarungan berlangsung sengit, bumi berguncang, langit bergetar. Namun setiap kali Kian Santang menyerang, Sayyidina Yelai dengan mudah menangkis dan membalas dengan lembut. Hingga akhirnya Kian Santang kewalahan. Dalam satu adegan terkenal, Yelai menyentuh dada Kian Santang sambil berkata, "Hai Kian Santang, kekuatan sejati bukanlah pada otot dan tenaga, melainkan pada iman kepada Allah." Seketika itu Kian Santang melihat cahaya terang dan tubuhnya lemah. Ia tersadar bahwa ada kekuatan ilahi yang jauh melebihi kesaktiannya. Dengan kerendahan hati, Kian Santang bersyahadat di hadapan Sayyidina Yelai dan masuk Islam. Kembalinya ke tanah Sunda. Setelah mendapat bimbingan dari Sayyidina Yelai, Kian Santang pulang ke Pajajaran. Ia membawa ajaran Islam dan mengajak rakyat Sunda untuk mengenal dan menyembah Allah. Karena itu, ia dikenal juga dengan nama Sunan Rohmat atau Sunan Kian Santang, salah satu tokoh awal penyebaran Islam di tanah Sunda sebelum era Wali Songo.